Assalamualaikum, halo guys, kembali lagi bersama saya tentunya masih di channel Arifin aja. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Oke, hari ini saya akan memberikan sebuah tips baru buat kalian. Bagaimana sih cara rahasia untuk menanam sebuah terong agar buahnya lebat dan banyak. Seperti apa kisahnya? Saksikan terus di Arifin aja. Check it out. Oke, kali ini saya sudah menyiapkan bahan-bahan terlebih dahulu untuk memberikan rahasia-rahasia umum yang saya sering gunakan untuk tanaman buah terong saya. Yang pertama adalah gunting, ya. Yang kedua ini MP4, ya. Yang ketiga ini MKP. Ini bisa digunakan untuk semua buah-buahan, bahkan sayur-sayuran, dan ini diprioritaskan bagi tanaman yang ingin sebelum berbuah dan hendak berbuah. Ini sangat baik untuk digunakan untuk memupukan pada sebuah tanaman, ya. Nanti kita akan coba melakukan bagaimana cara untuk menggunakan bahan-bahan ini. Dan yang terakhir adalah wadah tempat air, ya, untuk mengaduk MP4, ya, MP4 dan MPK nya warna biru, ya. Begitu juga kita menggunakan air untuk memasukkan di dalam sebuah botol ini. Jadi kita masukkan dulu airnya. Air ini tujuannya adalah untuk menghaluskan butiran dari pupuk MPK ini sehingga dapat tercampur dan halus apabila kita masukkan ke dalam botol aqua ini, ya. Setelah kita masukkan, ini takarannya saya ambil seperempatnya aja, mungkin separuhnya segini, ya. Kita masukkan, udah cukup. Kita kembalikan lagi. Setelah itu kita akan mengocoknya. Tujuannya adalah untuk menghaluskan pada bagian MPK ini, ya. Kalau sudah merasa butirannya ini sudah halus, langkah selanjutnya yaitu kita menggabungkan dengan menggunakan ini MP4. Kalau cara manualnya, ada biasa yang menggunakan tanaman atau sayur-sayuran yang sekiranya itu sudah tidak digunakan lagi atau bisa dikatakan busuk, itu silakan dicampur di dalam sebuah air, ya. Kemudian ditutup, dendapkan hingga sampai bau tape gitu untuk fermentasi pada tanaman kalian. Tujuannya adalah untuk merangsang, memberikan pembuahan pada tanaman kalian
agar bisa lebih subur dan lebih baik lagi. Namun sementara ini saya menggunakan MP4 yang lebih simple ya. Silakan Anda menggunakan dengan trik sebelumnya, dengan campuran sayur buah-buahan yang busuk-busuk tadi dicampur di dalam sebuah wadah atau air, kemudian ditutup hingga sampai waktunya sekitar 1 mingguan. Itu baik sekali digunakan untuk tanaman-tanaman, baik sayuran, buah-buahan maupun tanaman-tanaman hias yang lain. Oke, kita campurkan ya. Untuk takarannya ini sedikit aja, nggak usah terlalu banyak. Nah, cukup seperti itu. Kemudian kita tutup kembali. Nah, setelah dicampurkan seperti ini, kita akan aduk ya. Kita akan aduk untuk meratakan. Nah, oke, setelah kita ratakan ya, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita pinggirkan dulu ini. Nah, sekarang kita akan melakukan suatu pemangkasan pada bagian ujung dari ini ya, ujung dari pucuk si tanaman tersebut. Tujuannya agar supaya kita akan menjadikan dia bonsai, nggak terlalu tinggi, namun dia pendek aja sudah memiliki banyak buah ya. Kita akan coba untuk memangkasnya. Dimulai dari sini, tanaman pertama ini ya. Kemarin saya sudah petik ini guys, pada ujung dari tanaman terong saya. Namun kita akan coba pada bagian sebelahnya ini ya. Ini kan masih ada calon bunga nih, bisa Anda lihat ini ya, calon bunga dia. Nah, ini calon bunga. Namun nggak apa-apa, kita potong aja di bagian sampingnya nih, supaya dia tidak membuat cabang yang lebih tinggi, namun kita memendekkannya untuk membangun cabang-cabang atau ranting-ranting yang berada sisi kanan dan kiri ini guys. Oke, selanjutnya pada bagian yang ranting kedua ini ya, ranting kedua sama prosesnya. Kita hanya memotong aja atau memangkas seperti ini. Nah, nanti sekitar 1 minggu atau 2 minggu dia akan mengeluarkan cabang baru untuk membuat suatu tempat atau wadah agar dia ini tidak naik, namun menjalar kanan kiri, jadinya nanti bonsai. Ini kalau Anda ingin membuat tanaman sayuran Anda menjadi bonsai. Begitu juga dengan yang berada di sebelahnya ya. Ini Anda coba perhatikan, ini ada calon buah ya, ada calon buah ini, bisa dilihat. Nah, ini sudah ada mau mulai keluar bunga. Ini kemarin tanda yang habis saya potong, namun kita coba untuk memangkasnya aja agar dia lebih pendek lagi. Tidak masalah ya, buat kalian yang ingin menjadikan tanaman terong atau buah Anda menjadi bonsai. Kita potong aja pada bagian sini ya. Jadi ada 3 ya, 3 titik. Yang pertama ini 1 ya, ini sudah ada calonnya ini. Kemudian yang kedua bagian bawah, namun dia sudah membuat cabang, ini dia. Yang ketiga ini, yang mana dia pada bagian bawahnya dia sudah mengeluarkan calon ini ya, bunga, calon buah bahkan ya. Nanti jadinya seperti di bawah ini guys, ini. Oke, selanjutnya kita geser ke tanaman yang kedua. Nah, ini dia. Untuk tanaman kedua ini sudah lebih kelihatan lagi ya, bahwasanya ini kemarin sudah memasuki
perkembangbiakannya sudah memasuki proses untuk pembuahan ya. Jadi kita coba untuk memotongnya pada bagian daun-daun di bagian sampingnya. Tujuannya tetap kita jadikan bonsai aja ini supaya tidak terlalu tinggi guys. Oke, setelah itu kita ambil gunting dulu, kita coba potong ya. Ini pada bagian sini bisa dilihat ini, kemudian pada bagian sisi sebelah kiri, pada bagian sebelah kiri kita potong juga. Nah ini sama, nah, ini kan kelihatan nih sisi kanan dan kirinya ini ya. Nah ini sudah mulai kelihatan. Gak apa-apa, kita potong gini aja, nanti cabangnya semakin banyak. Oke, selanjutnya yang cabang kedua ini pada bagian atas. Ini kalau kita tidak potong guys, bisa-bisa dia naik ke atas ya. Nah, usahakan kalau Anda ingin membuat dia menjadi bonsai, potong aja pada bagian-bagian tertentu yang sekiranya dapat menjadikan dia lebih tinggi. Ini kita potong sini ya. Kemudian ini juga kita potong guys. Nah ini ya, sudah kita potong 1, 2, karena ini kelihatan sudah lebih tinggi ya. Yang bagian sebelah kiri ini, sebelah kiri yang kita potong tadi, sedangkan yang sebelah kanan ini prosesnya dia akan membuahi. Kemudian di sebelahnya itu masih di bawah ya, aman aja sih. Ini aja kita potong guys, yang ini kita coba potong. Nah nggak masalah ya, kita sampingkan dulu ini. Oke, kemudian untuk tanaman di yang ketiga, yang paling banyak buahnya nih guys, ini yang kedua yang tadi saya sebutkan. Ini sudah mulai apa namanya, kelihatan ya. Nah, warnanya pun sangat serem banget ini guys, keren dah pokoknya. Ini yang kemarin habis jatuh kena hujan guys, padahal ini sudah calon buah ya, tapi nggak apa-apa. Oke, kita next untuk di bagian tanaman nomor 3. Ini yang atasnya ini sebetulnya kalau kita nggak potong ini bisa aja sih. Ini karena dia sudah memasuki, coba kita kasih perjelas dulu. Iya, nah ini kelihatan nggak? Nah ini sudah mencalon buah dia guys ya, tapi kita coba potong aja dulu ya. Kita coba potong aja dulu, jangan di bagian bunganya tapi di bagian daunnya aja seperti ini. Bisa lihat nggak? Ya, ambil pada sisi sebelah kanannya, nah seperti itu. Kemudian untuk yang berada di sampingnya ini kemarin saya sudah potong guys. Nah ini bahkan habis lagi. Ini 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3. Coba kita potong bagian sisi sebelahnya aja. Nah, oke. Yang paling banyak buahnya ya, paling banyak buahnya. Dan kita sudah berikan dia pupuk dengan yang tadi kita buat. Mana dia? Ini dia racikan yang sudah kita buat guys. Nah ini ramuan Madura seperti ini bahannya guys. Nanti kita akan campurkan di, bukan di tanah ya, tapi di air seperti itu. Coba perhatikan tanaman-tanaman yang sudah enak dilihat ini guys ya, seperti ini dia. Kita buka sedikit daunnya. Ini sudah mulai terang, ini ada 4 buah, dan yang berada di atasnya ini adalah calon-calonnya yang akan jadi buah. Oke, langkah selanjutnya yaitu ini kemarin saya sudah bersihkan ya, karena faktor hujan berhari-hari. Ini seharusnya dibersihkan guys, ini ya, ini seharusnya dibersihkan, tapi karena airnya lagi mati, jadi kita menggunakan air itu aja kali ya. Kita tes dulu airnya apakah sudah nyala atau tidak. Kita tes. Nah sampai saat ini airnya
tidak nyala guys. Aduh kacau ini, makanya nggak bisa kita melakukan pergantian air. Ya sudah, kita kembalikan lagi posisi ke off. Kalau tidak nanti dia nyala sendiri, banjir. Oke. Jadi ini adalah semisal contoh air yang sudah kita ganti dan pastinya bersih ya. Ya. Kemudian yang harus Anda lakukan yaitu membuat sebuah ikatan atau apa namanya? Ini kain ya. Kain, basahin dulu seperti ini guys. Basahin dulu. Nah, basahin dulu. Dan ini juga. Basahin dulu semuanya. Kalau memang sudah dibasahin, kita akan coba campurkan bagian yang sudah kita olah tadi ya. Coba kita rapikan dulu. Nah ini kita rapikan dulu. Oke, kita ambil tadi yang sudah kita olah. Itu ada kucing guys. Nah tadi, oh ini kita buka, tadi pula sekali. Oke, setelah itu kita campurkan gini aja ya. Separuh, nah, sudah separuhnya lagi untuk di sebelahnya. Oke, sementara setelah kita campurkan, kita masukkan dulu dan basahi. Gunakan kain tadi, mana kainnya, dan masukkan ke dalam tanah. Ini tanah atau polybag ya. Hanya dengan polybag aja kita sudah bisa memberikan pembuahan pada tanaman terong seperti ini guys. Nah itu ya, seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita campurkan di tanaman buah jeruk dan lombok. Jadi dia seperti, coba kita bersihkan dulu guys. Beberapa hari sudah tidak bersihkan ini, saking suburnya dia. Ini campur dengan tanaman jeruk ya, dan juga lombok. Aduh. Oke, kalau sudah dibersihkan, ini sebelah kiri. Ini ada dua ya, yang bagian bawah satu sama bagian atas. Coba kita bersihkan dulu. Kita ambil ini kain yang basah tadi, masukkan ke dalam polybag. Nah jadi itu, ini ada dua ya, satu tanaman lombok, buah lombok ini. Lombok apa nih, keriting ya ini guys, kelihatan nggak keriting ya. Kemarin banyak sekali buahnya karena sudah dipanen sama istri saya, jadi sisa ini guys. Oke, dan ini juga sebelahnya nih, calonnya ini dia. Ini juga sudah bunga. Kemudian untuk jeruknya yang di sebelah ini guys, Anda bisa lihat sudah calon buah ya, dengan posisi di polybag. Yang satunya ini calon buah, hanya mengandalkan air ini aja guys, dia akan terus mengalir tanpa kita harus siram. Oke, selanjutnya di bagian ember kedua. Untuk di ember kedua ini sama sih sebetulnya prosesnya, jauhan ya, mengering. Harusnya dia dekat sih. Kalau bisa satu pohon satu air gini, jangan terlalu jauh agar dia tidak kering. Karena ini saya memaksimalkan keadaan aja, sehingga satu ember untuk 4 tanaman. Oke, kita basahin dulu. Ini tanaman jambu air ya,
tanaman jambu air. Oke, kita masukkan. Oke, kita campurkan seperti itu, dan sisanya yang ujung jambu merah ya, sampai kering guys. Sebentar. Nah, jatuh. Ini terlalu panjang sebetulnya ya. Nggak usah terlalu panjang, kalau terlalu panjang malah nggak dapat air ya. Ini sudah berbuah guys. Nah, ini berbuah kan, padahal semua dari polybag. Buahnya satu, kemudian yang lainnya mana nih? Mana yang satu yang kemarin? Sudah jatuh kali. Ini dia. Nah ini guys, kita lihat. Nah ini masih calon-calonnya proses. Jadi ada sekitar 4 tanaman. Nah yang satunya ini lombok, sudah banyak dipanen ini sampai menguning dia guys. Nah ini dia. Oke, kita sekarang campurkan air sisa tadi ya ke dalam wadah ember. Udah tinggal cemplungin aja. Nah ini seperti itu. Udah, kita taruh kembali. Ini kemarin jambu air yang sudah sempat kita panen berapa kali, dan sekarang alhamdulillah sudah mulai tumbuh daun baru lagi. Dan karena sudah sering dipanen, makanya kita coba untuk mencangkoknya lagi. Dan pastinya saya memotong pada bagian ujung dari hasil cangkokan saya. Nanti ini akan tumbuh daun-daun baru ya. Ini baru saya potong kemarin. Oke guys, silakan dilihat kembali terong hasil perawatannya kami. Oke, mungkin itu saja informasi yang saya berikan bagaimana cara menanam, rahasia menanam sebuah terong agar terlihat lebih baik lagi dan pastinya besar ya. Oke, cukup sekian dulu. Bagi kalian yang ingin mencoba di rumah silakan, dan jangan lupa untuk tekan like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.